terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Malam. Saudara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiba di Bandara Chingiskan, Mongolia pukul 5 waktu setempat atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Presiden akan melakukan sejumlah pertemuan diantaranya dengan Perdana Menteri Mongolia dan pebisnis Mongolia. Berikut laporan M. Arif Darmawan dan Fat Mursa. Ya saudara, tepat pukul 17 lewat 15 menit waktu setempat atau sekitar pukul 16 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono tiba di Bandara Internasional Chingiskan, Mongolia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan kenegaraan sekaligus kunjungan balasan Presiden Mongolia yang datang ke Bali pada tahun lalu. Penerbangan dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Chingiskan ditempuh selama kurang lebih 8 jam. Presiden dan rombongan disambut Duta Besar RI untuk Tiongkok, merangkap Mongolia dan Menteri Luar Negeri Mongolia. Dalam penyambutan dilakukan tradisi hadak, yakni pemberian makanan berupa keju tradisional khas Mongolia kepada Presiden dan Ibu Negara. Kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Mongolia cukup bersejarah dan merupakan pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, sekaligus menandai babak baru hubungan diplomatik Indonesia-Mongol yang telah terjalin sejak era Presiden Soekarno. Di Ulaanbaatar, Presiden dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mongol Sakya Elbergdorj, dilanjutkan dengan konferensi pers bersama, lalu penandatanganan 2 nota kesepahaman di bidang pendidikan, Kementerian Luar Negeri, Pangan, dan Agrikultur. Kemudian Presiden juga dijadwalkan bertemu Ketua Parlemen dari pebisnis Mongol dan diakhiri dengan jamuan santap makan malam bersama. Seperti diketahui, Mongolia memiliki potensi besar di bidang tambang dan ternak. Selain itu, Mongol juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga menarik bagi Indonesia untuk peningkatan kerjasama. Kerjasama yang sudah terjalin selama ini antara lain teknik dan ekonomi serta perlindungan investasi. Presiden akan berada di Mongolia hingga Jumat pagi waktu setempat atau 7 September 2012, lalu akan melanjutkan perjalanan ke Vladivostok, Rusia untuk menghadiri KTT APEC. M. Arif Darmawan, Fat Mursa, TVRI, Ulaanbaatar, Mongolia. Saudara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini melakukan serangkaian pertemuan dengan Presiden dan Perdana Menteri Mongolia dalam kunjungan kenegaraannya di Ulaanbaatar, Mongolia. Berikut laporan reporter TVRI M. Arif Darmawan dan juru kamera Fat Mursa dari Mongolia. Ya saudara, dari lapangan Sukhbator, Mongolia yang merupakan satu kompleks dengan Istana Negara Mongolia dapat kami laporkan bahwa agenda Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungan kenegaraannya di Mongolia sangat padat dari pagi hingga malam hari. Sejak pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono tiba di lapangan Sukhbator ini yang berada satu kompleks dengan Istana Negara Mongolia di Ulaanbaatar. Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono disambut Presiden Mongolia Sakya Elbergdorj melalui upacara resmi kenegaraan berupa penghormatan dari pasukan bersenjata dan pasukan berkuda Mongolia. Kedua kepala negara tersebut memeriksa pasukan kehormatan baru kemudian memasuki ruang State Gear State House untuk melakukan pembicaraan empat mata. Kemudian setelah itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rombongan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden dan para Menteri Mongolia. Rombongan Presiden diantaranya Menteri Luar Negeri Martin Natalegawa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, Kepala BKPM Hatib Basri, Ketua HIPMI Raja Sabta Oktohari, dan sejumlah anggota DPR RI. Usai bilateral dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan Menteri Luar Negeri Martin Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Mongolia Luf San Van Dan Bolt. Pada keterangan pers yang digelar bersama Presiden Mongolia Sakya Elbergdorj, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan Indonesia dan Mongol sepakat meningkatkan kerjasama khususnya di bidang ekonomi. Kepala negara menilai kerjasama Indonesia-Mongolia akan memberi manfaat besar bagi kedua negara karena Mongolia maupun Indonesia saat ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Berikut keterangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di bidang ekonomi, kami berdua sepakat untuk meningkatkan kerjasama di masa depan, antara lain di bidang perdagangan dan investasi, pertambangan dan energi,
pertanian, dan juga pembangunan infrastruktur. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga optimis pada berbagai peluang kerjasama Indonesia-Mongol di masa mendatang karena kedua negara memiliki kesamaan nilai-nilai universal seperti demokrasi, HAM, dan penegakan hukum. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Mongolia juga menyampaikan keinginannya untuk lebih berperan aktif di kawasan dengan menjadi mitra dialog aktif di ASEAN dan anggota APEC. Saya menyambut baik keinginan Mongolia untuk berpartisipasi lebih aktif lagi dalam kerjasama di kawasan, baik itu ASEAN, East Asia Summit maupun APEC. Usai memberikan keterangan pers, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan dengan masyarakat sipil Mongolia didampingi Presiden Mongolia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertukar pandangan tentang demokrasi dan perjuangan Indonesia hingga mencapai posisi saat ini. Presiden menjelaskan bagaimana Indonesia pada tahun 1998 yang diprediksi jatuh karena krisis moneter bisa kembali bangkit dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dalam kunjungan pertama kalinya di Mongolia ini, Presiden SBY juga bertemu dengan Ketua Parlemen Mongolia Z.N. Bolt dan Perdana Menteri Mongolia. Pertemuan dengan Ketua Parlemen dan Perdana Menteri Mongol berlangsung selama kurang lebih 40 menit, dilanjutkan pertemuan dengan pebisnis Mongolia di Hotel Chengiz Khan. Presiden berharap forum bisnis ini dapat menghasilkan peluang investasi bagi kedua negara dan kerjasama di masa mendatang. Dan saudara, kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Mongolia merupakan yang pertama kali. Sebelumnya Presiden Indonesia Soekarno dan Megawati Soekarno Putri juga pernah berkunjung ke Mongolia. Dan berikut sejarah hubungan diplomatik Indonesia dan Mongolia. Sejarah hubungan Indonesia Soekarno. Namun persahabatan tersebut belum mendalam sehingga masih banyak potensi kerjasama kedua negara yang belum dijajaki. Kendati kedua kepala negara telah saling mengunjungi. Dalam kurun waktu yang begitu lama, upaya terus dilakukan untuk mempererat hubungan bilateral. Termasuk pada tahun 2007, Mongolia tidak lagi di bawah akreditasi Moskow, tetapi berada di KBRI Beijing karena letak geografisnya yang lebih berdekatan dengan Beijing. Duta Besar RI untuk Cina merangkap Mongolia sejak tahun 2008 terus memikirkan upaya kerjasama bilateral Indonesia-Mongolia karena peluang kerjasama dapat meningkatkan hubungan baik kedua negara. Mongolia sebagai negara yang tidak memiliki pantai dengan ibu kota Ulaanbaatar menyimpan potensi besar di bidang pertambangan yang meliputi batu bara, minyak bumi, emas, tembaga, dan besi. Potensi pada bidang pertambangan ini sempat diusulkan sebagai prioritas pengembangan kerjasama kedua negara. Usulan tersebut karena Mongol dapat belajar pengalaman dari Indonesia agar menjadi model pengembangan pertambangan dan alih teknologi serta pertukaran informasi. Juru bicara Presiden Hubungan Luar Negeri, Teguh Faizasah, menyatakan potensi kerjasama dengan Mongolia sangat menarik dan besar di berbagai bidang. Terlebih pertumbuhan ekonomi Mongolia pada tahun lalu mencapai 2 digit. Dan kita melihat potensi Mongolia sebagai satu negara yang secara strategis berada di kawasan Asia Tengah, diapit oleh Rusia dan Tiongkok. Tentunya banyak potensi yang bisa kita manfaatkan di sana. Kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi sendiri pada tahun lalu saja, pertumbuhan ekonominya itu di atas 10%. Mongolia juga memiliki potensi besar di sektor peternakan. Dengan jumlah hewan ternak sekitar 50 juta, potensi ekspor daging, susu, dan kulit dari Mongolia cukup besar. Selain itu, Mongol juga dikenal memiliki kain Kashmir kualitas tinggi. Sementara dari Indonesia, bermacam makanan memiliki peluang besar untuk dipasarkan di Mongolia, begitu juga di bidang pariwisata. Kedua negara memiliki kekhasan untuk menarik wisatawan termasuk di bidang perdagangan, investasi, dan sosial budaya. Kerjasama di bidang perdagangan juga sebagai upaya perluasan pasar ekspor bagi beragam produk Indonesia di wilayah Asia. Saudara, kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan diakhiri dengan jamuan santap malam dan besok pada Jumat pagi Presiden akan meninggalkan Mongolia menuju Vladivostok, Rusia untuk menghadiri KTT ke-20 APEC. Demikian laporan kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Mongolia. Saya Arif Darmawan dan juru kamera Fat Mursa melaporkan dari Ulaanbaatar, Mongolia. Ya,
Ya, selamat malam saudara. TVRI kembali dengan Indonesia Malam edisi hari Sabtu 8 September 2012 bersama saya Nirma Ramadhania. Ya, dan saya Hamdallah Kafi. Selain kedua berita utama tadi, dari Jambi kami laporkan ratusan hektar lahan gambut terbakar, serta dari Jawa Tengah dilaporkan pula Ketua DPRD Kabupaten Pemalang ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Dan baiklah saudara, inilah Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Ya saudara, hari pertama KTT APEC, pemimpin ekonomi negara Asia Pasifik membahas isu perdagangan dan liberalisasi, investasi serta integrasi ekonomi sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi seimbang dan berkelanjutan. Dan berikut laporan rekan Arif Darmawan dan Fat Mursa dari Vladivostok, Rusia dalam jurnal KTT APEC 2012. Selamat malam saudara, hari ini KTT ke-20 APEC di Vladivostok, Rusia resmi dibuka. Apa saja isu yang dibahas oleh para pemimpin ekonomi negara-negara Asia Pasifik akan kami sampaikan dalam jurnal KTT ke-20 APEC dari Vladivostok, Rusia bersama saya Arif Darmawan dan juru kamera Fat Mursa. Saudara, pagi tadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi keynote speech dalam forum CEO Summit. Selain berbicara mengenai APEC dan tantangan bagi para anggotanya, Presiden juga mengajak para investor dari berbagai negara untuk berinvestasi di Indonesia. Pada hari pertama pelaksanaan konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Cooperation 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menjadi pembicara kunci atau keynote speaker di hadapan ratusan pengusaha dari berbagai negara dalam forum CEO Summit. Pidato Presiden disampaikan dalam sesi kedua CEO Summit. Sebelumnya, Presiden Hu Jintao juga menjadi pembicara kunci pada forum ini. Dalam forum yang diawali pemutaran video tentang peran Indonesia di APEC dan capaian di bidang ekonomi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memaparkan mengenai peluang investasi di Indonesia dan mengajak para pengusaha untuk berinvestasi. Presiden optimis dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Win-win solution antara Indonesia dan investor. I invite you as our partners in implementing the master plan. We have developed public-private partnership schemes to facilitate your investment interests. This is a win-win framework. On the one hand, Indonesia will benefit from your investment and collaboration. On the other hand, your investment and return will also grow. Mengenai peran APEC, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kawasan Asia Pasifik semakin diperhitungkan di dunia karena mampu bertahan dari badai krisis ekonomi yang menghantam negara-negara besar. Presiden menekankan 5 hal yang harus dilakukan untuk memperkuat peranan APEC bagi negara anggota. Di antaranya APEC harus lebih dinamis dalam menghadapi tantangan melalui konektivitas nasional regional dan menciptakan mekanisme dini tidak hanya pada krisis ekonomi melainkan terhadap kemungkinan krisis di masa depan. Saudara, peran APEC di dunia semakin penting, tidak hanya membahas isu di kawasan tapi juga membahas sejumlah isu permasalahan dunia termasuk ancaman krisis di masa depan. Berdasarkan cita-cita awal pembentukannya, Organisasi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau yang dikenal APEC diharapkan menjadi solusi terhadap permasalahan ekonomi di kawasan. Namun seiring dengan perjalanannya, APEC yang dalam pertemuan setiap tahunnya selalu menghasilkan kesepakatan atau deklarasi mengenai langkah konkret penyelesaian permasalahan ekonomi, perdagangan bebas, dan investasi tidak lagi hanya menjadi solusi di kawasan tapi juga ekonomi dunia. Sebagai organisasi kerjasama ekonomi Asia Pasifik, APEC memiliki 21 anggota, di mana 5 diantaranya, yakni Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Jepang, merupakan negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Dan total perdagangan di APEC mencapai hampir 50% perdagangan dunia. Jika pada KTT ke-18 APEC 2010 di Yokohama, Jepang, para pemimpin APEC mendeklarasikan Yokohama Vision Bogor and Beyond, yakni penegasan Bogor Goal sebagai tujuan visioner dalam mewujudkan liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik, maka pada KTT APEC 2011 di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat, pemimpin APEC menghasilkan deklarasi Honolulu berupa langkah konkret membangun ekonomi regional yang mulus. Langkah ini akan
3 bidang utama, yakni penguatan integrasi ekonomi regional, memperluas perdagangan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau. Khusus pada tahun ini, selain membahas kelanjutan ramah lingkungan, agenda utama yang menjadi bahasan dalam KTT APEC ke-20 di Vladivostok, Rusia adalah konflik Timur Tengah dan ekonomi dunia yang berkembang mulai dari Timur Tengah, khususnya Suriah. Indonesia menekankan solusi konflik dengan menyatukan pandangan, karena dikhawatirkan konflik ini akan mempengaruhi harga minyak dunia dan dapat mengakibatkan meningkatnya kemiskinan dunia. Saudara, pada hari pertama pelaksanaan KTT APEC di Vladivostok, Rusia, para pemimpin ekonomi negara-negara Asia Pasifik membahas isu perdagangan dan liberalisasi investasi serta integrasi ekonomi bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan seimbang. Ekonomi Asia Pasifik APEC di Vladivostok, Rusia, para pemimpin ekonomi APEC membahas isu perdagangan dan liberalisasi investasi, integrasi ekonomi sebagai upaya menjaga rantai distribusi barang dan jasa. Selaku tuan rumah KTT APEC, Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan untuk tetap mendukung agenda integrasi forum APEC dan investasi sesuai dengan Bogor Goals. Sementara mengenai rantai logistik yang efektif dan dapat diandalkan di masa depan, APEC harus mampu lebih aktif memanfaatkan angkasa. Pada pertemuan pemimpin ekonomi besok 10 September akan diusung 2 tema, yakni ketahanan pangan dan kerjasama intensif untuk mendorong pertumbuhan inovatif. Putin menjelaskan ketahanan pangan menjadi salah satu isu utama karena hal tersebut bukan hanya masalah ekonomi dan sosial, melainkan menyangkut masa depan jutaan orang.